Halo, selamat siang Pak Yogi. Ini saya punya pertanyaan Pak Yogi dari saudara saya. Dia itu orang yang belum percaya ya sama Tuhan Yesus. Dia mengatakan begini Pak Yogi. Dia katanya nggak suka dengan bangsa Israel itu karena bangsa Israel itu dianggapnya kejam gitu Pak Yogi. Apalagi kalau dia itu melihat dari Alkitab kita, Perjanjian Lama, kalau berperang itu sampai semua harus ditumpas begitu. Nah, dia mengatakan bahwa kayaknya nggak pantas gitu kalau orang Israel itu mengaku sebagai bangsa pilihan Tuhan, karena tidak sesuai dengan sifat mereka. Nah, apalagi kalau kita mengenal istilah Zionis ya, karena Zionis itu kan bagi beberapa golongan dianggap bahwa Zionis itu adalah identik dengan orang yang suka bangsa yang membantai gitu, yang suka menumpas. Nah itu bagaimana Pak Yogi kira-kira? Oke, jadi konteksnya dalam video tersebut eh, rekan saya bertanya mengenai bagaimana menjelaskan bahwa bangsa Israel sebenarnya eh, tidak layak, ya, tidak layak disebut sebagai bangsa pilihan Tuhan, karena dibilang alasannya adalah menumpas dan terlalu kejam, gitu ya, terhadap eh, bangsa-bangsa lain, begitu. Jangan lupakan, ya, kalau kita bicara tentang sabda Allah, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Artinya, kalau sudah dibilang bangsa pilihan Allah, ini seharusnya saudara-saudara yang bilang bangsa Israel kejam ini mengerti. Ada istilah pilihan Allah, bangsa pilihan Allah. Artinya apa? Namanya juga sudah dipilih oleh Allah. Artinya apa? Allah pasti tidak akan mau bangsanya ini sampai musnah. Allah tidak akan mau bangsanya ini eh, sampai dikalahkan oleh musuh. Allah tidak mau Israel punah. Nah, kenapa? Ya, salah satu alasan yang paling lengkap seharusnya, ya, karena Yesus Kristus, ya, adalah keturunan Israel, keturunan Yehuda, keturunan bangsa Yahudi, ya. Sehingga kalau Israel punah, ya Yesus Kristus tidak dilahirkan di Yahudi, ya. Nah, kalau saudara-saudara paham ini, paham bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, seharusnya saudara-saudara tidak bilang bahwa Israel tidak patut menjadi bangsa pilihan Allah. Kenapa? Ini lucu, ya. Karena justru kalau bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, justru sangat patut bangsa Israel menumpas musuh-musuhnya. Ya, kalau mereka tidak menumpas musuh-musuhnya dengan sangat kejam, lalu dengan cara apa mereka bisa bertahan hidup? Ya, kalaupun Tuhan yang menumpas musuh-musuh mereka, itu pasti ya akan terlihat lebih lagi, terlihat mungkin lebih sangat sadis. Mungkin akan ada hujan api, akan timbul apa namanya malaikat yang menyapu bersih, yang hanya bersisa tulang belulang. Ya, kita tahu bagaimana kalau sampai Allah turun tangan, apa yang terjadi. Tetapi justru Allah malah, ya, membiarkan, ya, campur tangan manusia. Kalau bangsa Israel sudah dibilang, diberitahu, mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, ya. Kemudian mereka tidak melawan musuh mereka, mereka tidak menumpas musuh mereka tidak membabat musuh mereka. Artinya mereka pasrah begitu saja. Artinya mereka lah yang akan diserang oleh musuh. Mereka lah yang pasti akan dibinasakan oleh musuh. Jangan lupa, ya, Israel ini adalah negara yang punya potensi yang sangat besar. Ya, bangsa Mesir, ya, pernah menjajah mereka. Ya, pernah ingin menggenosida keturunan-keturunan Israel. Karena mereka khawatir dan mereka tahu Israel ini kalau dibiarkan akan menjadi bangsa yang luar biasa. Maka dari itu, ya, kalau bangsa Israel tidak menumpas musuh-musuh mereka, ya, artinya sama dengan mereka tidak menyayangi nyawa mereka sendiri. Apakah itu berdosa? Itu sangat berdosa. Artinya sama seperti saya gantung diri atau Anda gantung diri atau manusia yang bunuh diri. Loh, tapi kan ada sabda Allah berkata bahwa kasihlah sesama manusia seperti
kamu mengasihi dirimu sendiri gitu ya. Inilah yang dianggap yang sering gitu ya salah kaprah gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita katakan bahwa oh kita harus lebih mengasihi sesama kita, karena itu kalau ada musuh ya maka kita harus mengasihi mereka. Biarin aja dong saya tersakiti, yang penting musuh saya kasihi. Nah itulah yang salah kaprah ya. Ingat, Israel adalah bangsa pilihan Tuhan ya. Artinya kalau Tuhan sudah berkata bahwa Israel harus menetap di Kanaan, menetap di tanah perjanjian, ya itu adalah suatu perintah dan harus dituruti oleh bangsa Israel, harus diikuti oleh bangsa Israel. Dan bagaimana dikatakan bangsa Israel itu mengasihi dirinya sendiri kalau dia membiarkan dirinya dikalahkan oleh musuh, dirinya tidak menggenapi sabda Allah, dirinya tidak turut menuruti perintah Tuhan. Itu bukan mengasihi diri, itu namanya sama dengan bunuh diri. Dan untuk menjawab tentang Zionis ya karena itulah ya orang-orang Israel yang waktu itu setelah sempat tersebar gitu ya, terdiaspora, tersebar ke seluruh negara di belahan bumi, mereka kembali terpanggil karena mereka tahu bahwa seharusnya tempat mereka adalah di tanah perjanjian. Ya, ketika itu memang diduduki oleh Palestina ya. Dan ketika itulah bangsa Israel mulai istilahnya mengambil kembali wilayah mereka yang mereka yakini itu adalah tanah mereka. Ya. Meskipun memang caranya terlihat melanggar hak asasi, melanggar hukum internasional mungkin ya. Tetapi itu kan kepercayaan mereka dan ini adalah sabdanya Allah dari awal dan memang harus tergenapi. Ya, jadi kalau kita mau bahas tentang kepercayaan, tentang agama, tidak ada yang salah. Ya, mungkin secara hukum internasional itu salah, melanggar hak asasi manusia dengan cara menjajah dan lain segala macamnya. Tetapi sekali lagi kalau kita bicara tentang sabda Allah, ya saya berbicara dalam konteks sabda Allah, tidak ada yang salah dengan bangsa Israel. Itu memang sudah harus tergenapi. Ya, karena memang mereka dari awal adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa pilihan Allah. Ya, terlihat kejam, memang terlihat kejam, terlihat sadis. Tetapi sekali lagi, kita kembali lagi, saya selalu ingatkan, bangsa Israel tetap bangsa pilihan Tuhan. Nah, coba kita bandingkan dengan misalkan agama lain. Di Islam juga mengenal ya, kalau kalian yang berasal dari agama Islam, ada di sana disuruh ya, ketika ini dikatakan Allah bersabda, gitu ya, bahwa tumpaslah musuhmu, perangilah musuhmu, bahkan bunuh musuhmu. Dengan catatan kalau dia menyerang kamu lebih dulu. Ya. Ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang kafir, dikatakan seperti itu ya. Tapi apakah bisa terus berlanjut dengan semena-mena sampai sekarang? Kan seharusnya tidak. Itu berlaku ketika zaman itu, zaman perang, begitu ya. Ya, dan sekarang sudah ada hukum yang berlaku. Kita sudah punya undang-undang, sudah punya hukum internasional yang lebih mengatur, lebih kompleks gitu ya. Kalau misalkan dulu guru boleh mendidik muridnya dengan cara misalnya agak keras gitu ya, dengan misalkan nada yang keras, kemudian mungkin boleh sampai disetrap gitu ya. Mungkin sampai juga terjadi kontak fisik ya terhadap muridnya. Tetapi apakah masih bisa dilakukan sampai sekarang? Ya. Nah, kalian pasti bisa menjawabnya. Itu namanya konteks. Dan jangan lupa bahwa akar semua ini adalah masalah dosa. Ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa lah. Ya. Semua ini, semua kisah, semua sejarah ini terjadi. Ya. Perang-perangan, bunuh-bunuh, ya. saling berperang, saling membunuh gitu ya. Ini tidak akan lepas gitu. Kapan semua ini akan berakhir? Ya, semua ini akan berakhir ya tentu saja nanti ketika akhir zaman, ketika Isa Masih, ketika Tuhan Yesus datang
kedua kalinya. Tetapi sebelum itu titik sentralnya adalah tadi masalah dosa itu tadi. Kalau dosa ini sudah dimusnahkan, kalau masalah dosa yang berakar dari dalam hati kita, di dalam hati kita itu sudah dihancurkan, maka masalah perang ini tentu tidak akan terjadi. Nah, itulah kenapa ketika Tuhan Yesus datang di dunia ini, dia lahir di dunia ini, sebenarnya itulah momen dimana seharusnya umat manusia menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Dia menyadari bahwa saya adalah keturunan Adam dan Hawa, saya adalah bagian dari sejarah perang-perangan tadi, bangsa-bangsa yang saling berperang. Karena itu saya pun punya tabiat untuk berbuat dosa, untuk saling berperang dengan sesama saya, saling bermusuhan. Itu punya. Nah, makanya ketika Tuhan Yesus ada di dunia, dia katakan kasihlah musuh, bahkan berdoalah untuk musuh. Kenapa? Karena sudah tidak lagi zamannya ya saling menumpas, saling membunuh. Karena ketika dia ada di dunia, ya dialah terang itu yang menyinari, yang menerangi kegelapan. Dan barang siapa yang mengaku dengan mulutnya dan juga dengan hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan yang disediakan oleh Allah untuk menyelamatkan dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Nah, itulah orang-orang yang diselamatkan, yang dosa-dosanya dihancurkan. Seharusnya kita sebagai orang yang bukan bagian dari Israel atau Palestina seharusnya lebih memikirkan hal ini daripada memikirkan masalah mereka. Biarlah bangsa Israel memang berperang dengan Palestina, itu memang harus dinubuatkan begitu sampai akhir zaman. Saya rasa agama-agama termasuk Islam pun meyakini hal ini. Lalu mau seberapa hebat kita berusaha untuk mencegah mereka, ini tidak akan ada efeknya gitu ya. Yang menjadi bagian kita sekarang adalah mau gak kita terima bahwa akar utama kita inilah, dosa inilah yang harus dimusnahkan, yaitu dengan cara menyerahkan ketidakmampuan kita ini kepada Yesus Kristus yang disediakan oleh Allah, jalan yang disediakan oleh Allah menjadi juru selamat bagi kita. Itulah seharusnya kita sebagai orang Indonesia yang beragam, bukannya saling menjatuhkan, saling beda-bedakan agama dan juga latar belakang. Ini kan bahaya, ini malah makin membuat kisruh ya. Wah, ini pro Israel, wah ini kontra Israel lah gitu ya. Bukannya memperbaiki diri, bukannya menemukan akar masalah hidup kita, tapi malah memperburuk gitu kan. Nah, biarlah kiranya ini pelajaran tentang pertanyaan dari ibu tadi itu boleh menjadi perenungan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita.